Halo, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Saya sangat antusias bisa menemani Anda hari ini. Kita akan menyelami sebuah topik yang jujur saja merupakan jantung dari keindahan karya keramik, yaitu formula dan resep glasir. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu berkutat di studio, saya bisa jamin satu hal, memahami rahasia di balik lapisan mengkilap pada tembikar itu adalah langkah paling awal untuk benar-benar menguasai seni ini. Jadi, mari kita bedah bersama-sama dengan cara yang santai tapi tetap mendalam. Pernahkah Anda benar-benar memperhatikan variasi warna yang luar biasa dari karya-karya keramik? Maksud saya, dari warna biru yang cerah menyala, hijau yang lembut, hingga permukaan matte yang elegan. Bagi mata awam, ini mungkin terkesan seperti, sihir murni dari sang seniman. Padahal yang sebenarnya terjadi, dan ini yang bikin saya selalu takjub, semua keajaiban visual itu murni didorong oleh ilmu kimia yang sangat presisi. Setiap tetes warna dan tekstur itu adalah hasil nyata dari hitungan matematis dan reaksi kimia di dalam suhu tungku yang ekstrim. Nah, untuk membedah sihir tersebut, peta perjalanan kita hari ini sudah sangat jelas. Kita akan mulai dari pengantar seni glasir, meluruskan bedanya resep dan formula, lalu masuk ke 3 unsur utama. Berlanjut ke cara menyusun campuran, klasifikasi suhu pembakaran, dan kita tutup dengan eksperimen serta inovasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar seni glasir. Ini adalah titik di mana seni bertemu dengan sains. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita harus repot-repot belajar kimianya? Kenapa tidak beli saja campuran yang sudah jadi di toko? Jawabannya sederhana tapi krusial, orisinalitas. Jika Anda ingin benar-benar bereksperimen dan menciptakan karya seni yang memikat, Anda tidak bisa terus-terusan mengandalkan buatan publik. Keterampilan meracik sendiri inilah yang akan menjadi senjata rahasia Anda. Lanjut ke bagian 2. Mari kita luruskan dulu 2 istilah dasar yang paling sering membuat pemula kebingungan, resep versus formula. Biar gampang, coba bayangkan kita sedang membuat kue di dapur. Membaca resep itu ibarat instruksi praktis, seperti masukkan 2 cangkir tepung terigu. Sangat jelas kan? Nah, kalau formula, itu ibarat Anda sedang melihat rincian struktur molekul dari tepung terigu tersebut. Keduanya sama-sama penting, tapi dipakai di tahapan yang sama sekali berbeda. Secara spesifik, resep glasir adalah daftar bahan baku mineral beserta persentase beratnya yang kalau ditotal pas mencapai 100%. Ini sangat aplikatif. Saat Anda bersiap di studio, resep inilah yang Anda baca. Ada menimbangnya dalam bentuk kering untuk membuat batch. Oh ya, bahan tambahan pewarna biasanya baru masuk setelah total 100% ini terpenuhi ya. Di sisi lain, formula glasir menunjukkan komposisi kimianya dalam bentuk oksida. Anda tidak akan menemukan nama bahan mineral pasaran di sini. Formula ini mengelompokkan oksida ke dalam 3 kolom utama, basa, asam, dan ampoter. Formula memberi Anda kontrol mutlak atas sifat glasir. Tapi, ingat, Anda harus mengkonversinya dulu menjadi resep sebelum mulai menimbang di timbangan. Bagian ketiga, 3 unsur utama glasir. Sekarang, kita masuk ke level yang lebih mikroskopis. Ada 3 pilar inti yang harus Anda ingat baik-baik. Pertama, silika. Ini pembentuk gelas. Tanpa silika, tidak akan pernah ada kaca. Kedua, flux, sang pelebur. Silika murni itu butuh suhu yang luar biasa panas untuk meleleh, jadi kita butuh flux untuk menurunkan titik leburnya. Dan ketiga, alumina. Coba bayangkan kalau cuma ada silika dan flux, glasir Anda akan meleleh cair dan merosot habis dari pot saat dibakar. Nah, alumina ini yang bertindak sebagai pengeras, memastikan glasirnya menempel sempurna. Anda bisa melihat rangkuman interaksinya di visual ini. Harmoni dari ketiganya itu sungguh luar biasa. Rasio yang tepat antara pembentuk gelas, pelebur, dan pengatur kekentalan inilah yang pada akhirnya mendikte apakah karya Anda nanti akan terlihat sangat mengkilap, punya tekstur matte, atau malah menghasilkan corak yang unik. Oke, masuk ke bagian 4, cara menyusun campuran. Teorinya sudah, sekarang prakteknya. Secara umum ada 3 metode yang sering dipakai. Pertama, perbandingan bahan. Ini jelas paling gampang. Tinggal pakai persentase bahan yang ada di pasaran. Kedua, perbandingan oksida. Sedikit lebih kompleks dan butuh bahan oksida murni yang harganya lumayan mahal. Dan ketiga, metode saintifik yang sangat bisa diandalkan yaitu rumus Sager.
Ketiga metode tadi punya tingkat kesulitan yang bertahap, mulai dari yang sesederhana menimbang bahan resep di dapur, naik level memanipulasi elemen kimia murni, sampai ke tahap memprediksi hasil akhir secara matematis berdasarkan sifat dasar bahan kimianya. Bicara soal rumus Sager, kita harus berterima kasih pada tokoh ini, Profesor Hermann Sager. Beliau menemukan cara brilian mengelompokkan oksida menurut sifatnya. Aturan emas dari beliau, jumlah oksida basa selalu dijadikan rasio 1. Unity formula atau formula kesatuan, inilah yang menjadi fondasi kita untuk bisa menebak sifat akhir dari sebuah glasir dengan sangat presisi. Bagian kelima, klasifikasi suhu pembakaran. Ini penting karena setengah dari keajaiban glasir itu terjadi di dalam tungku. Panas di dalam tungku itu bukan cuma soal membuat tanah liat jadi keras loh. Suhu panas ini benar-benar mendikte hasil akhirnya. Kalau suhunya meleset sedikit saja, glasir yang sama persis resepnya bisa berubah jadi kusam atau bahkan menggelembung melepuh. Nah, tabel suhu ini ibarat kompas kita. Untuk suhu rendah, sekitar 800-an derajat Celcius, kita biasa memakai fluks alkalin seperti boraks. Di suhu menengah, kita mulai mencampur. Dan untuk suhu tinggi, yang bisa menembus di atas 1300 derajat seperti pada porselen, fluks suhu rendah biasanya digantikan oleh kalsium karbonat agar tahan panas. Coba lihat deretan ubin uji ini. Ini contoh sempurna dari presisi kimia di rentang suhu yang sama. Hanya dengan mengutak-atik sedikit saja persentase oksida tembaga dan besinya, seniman ini bisa menghasilkan rentang gradasi warna hijau yang begitu kaya dan sama sekali berbeda dari satu ubin ke ubin lainnya. Luar biasa kan? Terakhir, bagian keenam, eksperimen dan inovasi. Mari kita bawa semua teori kimia ini ke panggung kreativitas sesungguhnya. Dengan penguasaan oksida logam dan teknik pembakaran, Anda bisa menghasilkan karya spektakuler. Misalnya, teknik pembakaran reduksi oksigen di dalam tungku bisa mengubah warna dan kilau glasir secara dramatis, menciptakan hasil akhir warna merah matte padat yang sangat mencolok dan intens seperti ini. Bandingkan karya merah pekat tadi dengan piring berglasir biru awan yang sangat lembut ini. Permainannya ada pada resep dan formulanya. Pemahaman kimia Anda lah yang memegang kendali penuh mengatur apakah suatu karya akan memblokir cahaya secara opak atau justru membiarkan cahaya tembus dengan transparan. Dari semua hal yang sudah kita bahas, inilah poin intinya. Selalu ada ruang untuk kreativitas di dunia glasir. Menguasai rumus dan presentasi kimiawi itu cuma tiket masuknya saja. Kepuasan tertinggi dari seni ini justru ada pada proses eksperimen tanpa batas yang Anda lakukan. Jadi, dengan bekal pemahaman soal silika, fluks, alumina, dan kontrol suhu, sekarang bola ada di tangan Anda. Jika besok Anda masuk ke studio dan mulai menimbang bahan, efek glasir unik apa yang akan Anda ciptakan selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini, dan semoga ilmu ini memicu semangat eksperimen Anda berikutnya.